Hadirin khotaliman rahimakumullah. Berikutnya bagaimana adilnya Syuraih Al-Qadhi. Ini menarik. Ya. Saya nggak usah cerita tentang bagaimana di tanah air antum a'lamu bi umuri Indonesiakum. Tapi menarik hadirin khotaliman rahimakumullah. Jadi putranya ini punya beberapa sahabat. Yang sahabatnya ini ada satu sengketa dengan pihak yang lain. Maka teman-temannya ini bilang, coba kamu bilang kepada ayahmu, bagaimana kalau masalah ini diangkat ke meja hijau di persidangan. Dan kami minta agar ayahmu itu menjadi hakimnya. Ya. Disampaikanlah oleh putranya kepada sang ayah. Wahai ayah, temanku itu begini. Ya. Dan mereka ingin ya, agar ayah yang menjadi hakim untuk masalah yang sedang terjadi antara sahabat-sahabatku dengan pihak yang ketiga. Kata Syuraih Al-Qadhi, memang apa yang terjadi? Diceritakan. Kata Syuraih, ya udah. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ternyata di persidangan Syuraih memenangkan lawan dari teman-teman anaknya. Yang dimenangkan itu adalah lawannya. Anaknya ngadu kepada sang ayah. Ya. Di mana sang anak mengatakan, wahai ayahku, aku sungguh malu. Ya. Aku mengatakan kepada teman-temanku bahwa ayahku setuju agar ini diangkat dalam satu sidang, dan aku minta ayah sebagai hakimnya, tapi ternyata yang menang adalah lawan dari sahabat-sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyaknya kenikmatan kepada kita. Hari ini sekitar kurang lebih 115 hari menuju ke bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidup, sehat. Allah titipkan iman di hati kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita hingga ke bulan Ramadan. Allah berikan istiqamah kepada kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cinta, sosok yang kita rindu, yang mana beliau telah membina generasi para sahabat yang membuat mereka memiliki satu kekhasan dan keistimewaan. Sehingga Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, lan yasluh amru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Enggak akan beres urusan umat ini melainkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan mengenal para generasi tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita. Dalam sebuah ungkapan syair dikatakan, tashabbahu bil kirami in lam takun mithlahum inna tashabbuha bil kirami kiramu. Bercerminlah dari orang-orang yang mulia. Seandainya engkau tidak mampu seperti mereka, maka usaha mencontoh mereka adalah sebuah merupakan kemuliaan. Hari ini kita akan berbicara tentang seorang tabi'in yang sangat-sangat terkenal sekali, yaitu Syuraih. Beliau digelari dengan Al-Qadhi karena separuh lebih dari usia beliau adalah beliau menjadi seorang hakim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala,
Nama lengkap beliau adalah Shuraih bin Harith bin Qais bin Jaham Al-Kindi. Kunyah beliau adalah Abu Umayyah dan gelar beliau adalah Al-Qadi. Di mana hadirin khwatal iman rahimakumullah, ya. Beliau ini masuk Islam di masa Nabi SAW, tapi tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Sehingga dengan demikian Shuraih ini tidak masuk ke dalam generasi sahabat. Itulah mulianya orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dan masuk Islam dalam keadaan berjumpa dengan Nabi SAW. Ada juga yang berjumpa dengan Nabi tapi nggak beriman. Ini lebih parah lagi. Abu Lahab, Abu Jahal berjumpa dengan Nabi SAW tapi tidak beriman. Nah, Shuraih ini beliau masuk Islam di masa Nabi SAW, tapi dikarenakan jarak maka beliau tidak berjumpa dengan Nabi SAW, sehingga beliau dikenal dengan generasi tabi'in dan bukan generasi para sahabat. Para ulama mengatakan bahwa beliau ini bukan hanya seorang qadhi, seorang hakim, tapi beliau juga adalah seorang ahli fikih dan juga ahli hadis. Nah, inilah yang menjadikan keistimewaan beliau, di mana beliau ini bukan hanya sekedar seorang hakim, tapi beliau juga adalah ahli fikih dan beliau juga ahli hadis. Suatu hal yang sangat komplit, ya. Di mana hadir khwatal iman rahimakumullah, dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan hakim itu ada 3, 2 di neraka, ya. Di mana hadir khwatal iman rahimakumullah, ada orang yang menghukumi tidak dengan ilmu, dia di neraka. Ada orang yang menghukumi tapi dengan nafsunya, artinya tidak adil, dia juga adalah di neraka. Maka yang masuk surga adalah bagaimana seorang hakim yang menghukumi dengan ilmu dan juga dengan, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilahirkan di Yaman, ya, dan hadir khotal iman rahimakumullah, tadi saya sampaikan ketika cahaya Islam ini tersebar, beliau yang di Yaman ini kemudian masuk Islam, ya. Nah, beliau di Yaman ini termasuk generasi yang pertama masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ayah beliau itu bernama Syurahbil dan itu berjumpa dengan Nabi SAW. Di mana ayahnya pernah datang ke Mekah dan kemudian menyatakan keislamannya, dan beliau mengatakan, aku akan bawa kaumku, aku akan bawa anak keturunanku. Tapi sungguh sayang disayang, ketika beliau datang membawa anaknya, di antaranya adalah Shuraih, ternyata Nabi SAW sudah meninggal dunia. Hadirin khwatal iman rahimakumullah, beliau banyak meriwayatkan hadis dari sahabat yang mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, dan beliau banyak meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Abu Bakar, ya. Jadi ini unik bahwa beliau ini nggak banyak berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, tapi beliau lebih banyak berjumpa dengan Umar, lebih banyak berjumpa dengan Ali, dan juga putra dari Abu Bakar yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Kita bisa melihat bagaimana kemuliaan dari Shuraih ini kalau kita melihat murid-murid beliau. Di antara murid beliau adalah Imam Asy-Sya'bi, Imam Ibrahim An-Nakhai. 2 orang ini adalah ulama-ulama generasi tabi'in, ahli tafsir dan ahli hadis. Begitu juga Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin ini adalah seorang ahli hadis. Walaupun yang terkenal di masyarakat Indonesia, Imam Ibnu Sirin ini adalah pengarang kitab tafsir ataupun takwil mimpi. Tapi bukan itu saja yang menjadi kelebihan beliau. Beliau ini seorang ahli hadis. Mirip seperti Abu Nawas. Abu Nawas ini yang terbayang dan populer di kita adalah seseorang yang berkepribadian yang lucu, ya. Bagaimana kalau orang Arab bilang mudhik, seperti pandir yang kalau ngelihat dia kayaknya aduh, bayangannya tuh lucu, ya. Tapi sebenarnya beliau adalah seorang ulama. Begitu juga dengan Imam Ibnu Sirin. Bahkan Imam Ibnu Sirin ini ada satu penelitian beliau yang sangat bermanfaat dalam ilmu hadis, di mana beliau mengatakan bahwa munculnya hadis palsu itu ketika mulai fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini adalah sebuah kajian, sebuah hipotesa yang sangat berharga,
bahwa hadir khawataliman rahimakumullah, bagaimana kondisi politik yang sangat mempengaruhi munculnya hadis palsu saat itu. Karena apa? Setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan kemudian naiklah Utsman bin Affan menjadi khalifah, hadir khawataliman rahimakumullah, sebagaimana yang kita tahu bahwa Utsman bin Affan ini orangnya pemalu, ya. Orangnya pemalu. Maka tipikal orang pemalu ini ketika beliau diberikan amanah, beliau kemudian ngajak orang-orang dekat dengan beliau. Sebenarnya sesuatu yang manusiawi. Bapak Ibu kalau diamanahkan menjadi katakanlah sebuah ketua sebuah regu, ya, tim ad hoc dan lain sebagainya, dan diberikan kewenangan untuk mencari teman-teman dalam tim tersebut, pasti nyarinya itu yang satu chemistry dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Nah, yang diangkat oleh Utsman bin Affan orang dekat dengan beliau, dan kebetulan yang dekat itu adalah keluarganya. Inilah yang kemudian menjadi isu pada saat itu, sehingga kemudian terjadilah fitnah dan kalangan Khawarij, singkat ceritanya, sampai kemudian membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan satu kitab yang saya wasiatkan untuk dibaca oleh Bapak Ibu semuanya, agar kita kemudian objektif, tidak ikut-ikutan terhadap masalah yang terjadi di kalangan para sahabat. Apalagi kalau kita bicara nanti tentang Ali bin Abi Thalib, bagaimana kemudian perang Jamal antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu sebuah kitab yang berjudul Al-Awasim Minal Qawasim, karya Al-Imam Ibnul Arabi, dan sudah diterjemahkan oleh penerjemah PT Darul Haq. Hadir khawataliman rahimakumullah, Imam Yahya bin Ma'in ini kawannya Imam Ahmad bin Hambal. Dua orang ini memang ahli hadis dan akrab bener. Maaf kalau istilah orang sekarang ini bestie banget antara Imam Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad bin Hambal, ya. Saking populernya dua ulama tersebut, banyak yang ngaku-ngaku namanya seperti beliau, ya. Hingga suatu hari, ini sekedar kisah yang menarik, kedua ulama ini mendapati di depan sebuah masjid ada orang yang berjualan, dan kemudian menyampaikan, ayo beli, ya. Karena kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini. Orang bertanya, kamu siapa? Ya. Saya Ahmad bin Hambal. Yang satu lagi bilang, saya Yahya bin Ma'in. Nah, Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in yang sebenarnya itu kemudian bertanya, loh, kok Anda bisa ngaku-ngaku Ahmad bin Hambal? Aku Ahmad bin Hambal. Apa jawaban mereka? Ya, yang pemalsu ini mengatakan, loh, emangnya Ahmad bin Hambal ente doangan? Nah, ini gitu, ya. Biasanya orang kalau tukang bohong kehabisan akal, dan akhirnya kemudian, ya, jawabannya itu nggak masuk akal. Imam Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa Imam Shuraih adalah seorang yang thiqah. Dalam ilmu hadis kalau dikatakan thiqah berarti riwayat hadisnya bisa diterima. Tapi kalau cuma jujur, maka nanti hadisnya itu menjadi hasan dan bukan sahih. Nah, itu nanti dalam ilmu takhrij ataupun ilmu analisa hadis. Baik, hadirin khawataliman rahimakumullah, Imam Ibnu Sirin menjelaskan bahwa Imam Shuraih ini termasuk 4 ulama terkemuka di Kufah. Nah, Bapak Ibu coba kita mulai tadi sedikit ingat 2 slide ke belakang. Beliau ini lahirnya di Yaman dan masuk Islamnya di Yaman. Tapi kemudian beliau nantinya akan menjadi hakim di Kufah. Dan enggak sebentar beliau menjadi hakim, beliau menjadi hakim itu selama 60 tahun di Kufah. Subhanallah. Yeah. Nah, hadirin khawataliman rahimakumullah, kata Imam Nusirin bahwa ada 4 ulama besar di Kufah. Pertama adalah Al-Harith, yang kedua adalah Ubaidah, yang ketiga adalah Alqamah, dan yang keempat adalah Shuraih Al-Qadhi. Ketika beliau menjadi seorang hakim, Umar memberi kepada beliau 100 dirham. Bahkan di masa Ali bin Abi Thalib, Shuraih diberi 500 dirham. Hadir khotaliman rahimakumullah, kemarin sempat ada yang kemudian mengungkap berapakah gaji seorang ahli hadis atau gaji seorang guru tafsir, guru hadis yang ada di masjid di Damaskus, dan itu gajinya ternyata sampai sekian juta. Artinya bagaimana kemudian para umarok saat itu memuliakan para ulama sehingga mereka fokus
untuk kemudian mengajar dan bagaimana kemudian ilmu-ilmu yang dihasilkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita akan lihat bagaimana kisah-kisah yang dipenuhi dengan kehebatan daripada Syuraih Al-Qadhi, seorang hakim yang berilmu dan juga adil. Yang pertama, hadirin khotaliman rahimakumullah, beliau pertama kali diangkat menjadi hakim ini adalah ketika perjumpaan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dengan jeli Umar bin Khattab ini melihat bahwa ini orang enggak teoritis, ya, dan pintar serta bijak. Jadi ceritanya Umar bin Khattab beli seekor unta dari seseorang, ya. Baru dipakai beberapa saat, untanya kakinya ternyata cacat, sakit, maaf, ya. Maka Umar bin Khattab kemudian kembali kepada sang penjual. Kata Umar, saya kembalikan unta kamu. Ya. Kata penjualnya, kenapa? Ini kakinya ada sakitnya. Ya. Kata sang penjual, ketika aku jual maka dalam keadaan sehat, nggak mau dia nerima. Ya. Bapak Ibu kira-kira kalau habis beli mobil, ya, baru kemudian keluar dari dealer, jalan sekitar kemudian setengah kilo, mesinnya ternyata mogok, dipulangin nggak? Kalau yang jual mau nerima nggak? Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, Umar pengen mengembalikan, yang jualnya nggak mau nerima. Akhirnya datanglah kepada Syuraih Al-Qadhi. Ya. Syuraih ketika itu kemudian bertanya kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, saat engkau terima unta tersebut, apakah ia dalam keadaan sehat? Sehat. Maka kalau demikian, ya, antara engkau kembalikan dalam keadaan sehat kepada sang penjual, atau engkau terima seperti itu. Umar bin Khattab saat itu tertegun, belum mengatakan, begitu singkatkah keputusan ini? Begitu sederhanakah kalimat-kalimatnya? Belum pernah aku dapati seorang hakim yang memiliki kebijakan seperti ini, melainkan engkau. Maka Umar kemudian tertarik dan menjadikan Syuraih sebagai seorang hakim. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, sedikit saya ingin cerita. Bulan ini, artinya bulan Oktober, kami ada pertemuan Dewan Pengawas Syariah itu 2 kali. Pertama adalah Ijtima' Sanawi. Ijtima' Sanawi adalah pertemuan di bawah Dewan Syariah Nasional MUI. Isinya adalah DPS dari semua yang bergerak di bidang Islamic Finance. Kalau namanya Islamic Finance berarti perbankan syariah, asuransi syariah, ya. Kemudian juga ada bisnis syariah, ini juga banyak. Saya masuk di klaster bisnis syariah, ada rumah sakit syariah, koperasi syariah, MLM syariah, dan banyak macam-macam. Nah, 2 minggu kemudian ada Muntada Sanawi. Kalau ini adalah khusus di bawah Komisi Fatwa MUI, dan ini adalah Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Zakat. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, sekedar saya kasih bocoran halus bahwa di antara yang dibahas dalam Muntada Sanawi adalah bagaimana hukum zakat diberikan kepada pekerja lepas, ya, untuk membayarkan BPJS ketenaga kerjaannya. Saya dipahami? Seperti ojol, ya. Kemudian saya lihat ada yang tukang ngelas segala. Itu mereka bukan pekerja yang terikat, ya. Artinya bukan honorer di suatu lembaga dan lain sebagainya. Tapi mereka punya resiko, ya. Bagaimana ojol beresiko kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi untuk ikut dalam BPJS ketenaga kerjaan, mungkin mereka nggak punya dana. Bolehkah dibayarkan dari uang zakat? Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, yang menarik saya ingin sampaikan adalah bahwa suasana diskusi itu udah nggak banyak teori. Ya. Karena kenapa? Hadis, dalil berkaitan dengan zakat itu sudah harus di sini bagi seorang DPS. Tinggal yang kita pelajari adalah ini masuk asnaf apa enggak. Ya. Kemudian asuransi, BPJS tenaga kerjaannya syariah atau tidak. Ya. Ketika kemudian dari perwakilan BPJS tenaga kerjaan dia datang, oh ada, kita ada 1 cabang yang itu sudah syariah, yaitu di Aceh. Ya. Maka kesimpulannya jadilah sebuah fatwa secara singkat bahwa dibolehkan dana zakat untuk dijadikan premi bagi pekerja lepas untuk membayarkan BPJS ketenaga kerjaannya dengan syarat bahwa di BPJS tenaga kerja yang syariah. Itu kembali saya katakan, nggak lagi kita cerita, jadi ini, wah ya. Nah, Syuraih Al-Qadhi, hadirin khotaliman rahimakumullah,
ketika mendapatkan masalah antara Umar bin Khattab dengan penjual tersebut, langsung kemudian beliau sudah hafal hadisnya, bagaimana pandangan fikihnya, bahwa ketika jual beli dan kemudian sudah dibawa oleh seorang pembeli, maka itu berada di bawah tanggung jawab dia, kecuali ada yang disebut dengan hak khiyar. Kalau di kita garansi. Ya. Ketika kemudian tidak ada garansi, maka pada saat terjadi transaksi, itu sudah menjadi milik ataupun tanggung jawab daripada si pembeli. Makanya Syurah Al-Qadhi mengatakan, antara engkau kembalikan kepada penjual dalam keadaan sehat seperti sebelum kau beli, atau kau terima begitu apa adanya. Di sini Umar bin Khattab kemudian tertarik dengan Syurah Al-Qadhi, dan hadirin khotaliman rahimakumullah, akhirnya Syurah Al-Qadhi dijadikan hakim sampai 5 khalifah. Zaman Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Yazid bin Muawiyah. Ya. Bahkan tadi sebelum kesini saya baca-baca, beliau juga sempat diangkat menjadi qadhi di masa Al-Hajjaj. Jadi setelah Yazid, kemudian khalifah yang lain, beliau diturunkan, dinaikkan lagi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, tapi beliau kemudian mengundurkan diri karena usia beliau sudah lebih dari 107 tahun. Lihat, 60 tahun menjadi seorang hakim. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, beliau dikenal sebagai hakim yang adil dan bijak. Bisa dibayangkan 60 tahun itu, ya, saya cari-cari ternyata banyak yang mengumpulkan bagaimanakah keputusan-keputusan beliau yang sangat smart. Ya. Dan saya mendapati bahwa beliau ini sudah di atas dari ibaratnya dalil. Nah, inilah yang kemudian ingin saya sampaikan, bahwa loh, kok nggak ada hadisnya beliau menghukumi? Karena tadi ya, hadisnya itu sudah mendarah daging, bagaimana sudah beliau ambil intinya, dan itulah yang menjadi keputusannya. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Yang berikutnya adalah contohnya yang menarik adalah nih, kita lihat. Ya. Bagaimana beliau menyelesaikan masalah antara Ali bin Abi Thalib dengan seorang kafir zimmi. Lihat bagaimana objektifnya beliau. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, beliau kehilangan baju perangnya. Ya. Jadi lagi di malam hari, beliau cerita, beliau menggantung daripada baju perangnya di kuda, dan kemudian mungkin terjatuh sehingga kemudian Ali kehilangan. Ya. Beberapa hari kemudian dilihat bahwa baju perangnya ada di orang kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah orang kafir yang mau ikut di bawah kepemerintahan kaum muslimin. Ya. Kalau kafir harbi adalah kafir yang kemudian masih memerangi. Nah, Ali bin Abi Thalib melihat bahwa baju perangnya ada di dia. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, itu baju aku. Ya. Kata orang kafir zimmi ini, kau lihat bahwa ini sedang aku pakai, berarti milik aku. Ya. Akhirnya kata kafir zimmi ini, ya udah, kalau kayak gitu bagaimana kalau kita menemui Syurah Al-Qadhi? Kata Ali bin Abi Thalib, oke, bagus, itu merupakan jalan keluar yang saya sukai. Sampailah mereka di hadapan Syurah Al-Qadhi. Kata Syurah, apa yang terjadi? Apa tuduhanmu wahai khalifah? Kata Ali bin Abi Thalib, ya, aku kehilangan baju perang beberapa hari yang lalu, dan tadi aku lihat ada pada diri orang tersebut. Maka itu adalah pakaian perangku. Kata Syurah kepada kafir zimmi, sekarang apa yang menjadi jawabanmu? Beliau mengatakan, wahai hakim, ya, baju ini sekarang sedang berada pada diriku, berarti ini adalah milikku. Ya. Maka Syurah kemudian mengatakan, wahai Ali, apakah engkau punya saksi tentang kepemilikanmu terhadap baju perang tersebut? Kata Ali bin Abi Thalib, ada. Pembantuku yang bernama Qanbar dan putraku yang bernama Hasan. Berarti cucunya Nabi SAW. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Lihat, Syurah menolak kesaksian daripada Hasan. Kenapa kata Syurah? Ya, kesaksian seorang anak bagi ayahnya gak berlaku, wahai Amirul Mukminin. Ini tuh hadis Nabi SAW yang menjelaskan. Jadi nggak perlu beliau mengatakan Nabi itu bersahabat, nggak. Ya. Langsung kemudian ditolak oleh Syurah bahwa kesaksian anak untuk ayahnya itu nggak diakui. Kata Ali, subhanallah, bagaimana kamu menolak untuk menjadi saksi seseorang yang dijamin masuk surga?
Ya, cucu kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan bahwa cucuku adalah Raihanail Jannah. Ya, cucu Nabi Hasan dan Husain adalah dua orang yang ahli surga. Ya, Hadirin khotaliman rahimakumullah, ini dikatakan pemuka para penduduk ahli surga. Apa kata Syuraih Al-Qadi? Aku tahu tentang keutamaan dia. Cuma memang secara hukum kesaksian anak untuk ayahnya itu nggak diterima. Maka Ali kemudian give up. Ya, kata Ali, aku nggak punya saksi yang lain selain daripada pembantuku dan juga anakku. Kalau kemudian anakku tidak bisa dijadikan sebagai saksi, maka berarti aku tidak punya lagi saksi selain pembantuku. Maka kalau demikian, biarlah itu menjadi milik daripada kafir dhimmi. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kata Syuraih, karena Ali sebagai yang menuduh tidak memiliki saksi dan tidak memiliki bukti, maka itu adalah milikmu. Orang kafir dhimmi ini kemudian mengatakan, demi Allah, aku berhadapan kasus ini dengan seorang khalifah. Dan aku berhadapan dengan seorang hakim yang muslim. Ya. Tapi ternyata keduanya memenangkan diriku. Dikarenakan tidak cukupnya saksi. Demi Allah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam dan kata orang kafir dhimmi ini, wahai Ali, memang benar ini adalah pakaian perangmu yang aku temukan beberapa hari yang lalu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Karena engkau sudah masuk Islam, maka aku hadiahkan ini sebagai hadiah engkau masuk Islam. Subhanallah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, lihat ya, nggak terpengaruh bahwa ini yang berkasus, yang ada masalah ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Bagaimana beliau tahu jujurnya Ali bin Abi Thalib? Tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, masalah hukum adalah saksi atau bukti. Ya. Lihat, ya, bagaimana beliau sangat-sangat kokoh berkaitan dengan hal itu. Ya. Dan ketika Ali kemudian menyodorkan putranya sebagai saksi, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cintai, ya, bahkan tadi dikatakan bahwa Hasan dan Husain itu adalah pemuka daripada penduduk ahli surga, tapi dikarenakan memang secara hukum tidak dibolehkan, maka kemudian dibatalkanlah, artinya nggak diterimalah kesaksian Hasan dalam kasus ini. Lihat. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Berikutnya bagaimana adilnya Syuraih Al-Qadi, ini menarik. Ya. Saya nggak usah cerita tentang bagaimana di tanah air antum a'lamu bi umuri Indonesiakum. Tapi menarik hadirin khotaliman rahimakumullah. Jadi putranya ini punya beberapa sahabat. Yang sahabatnya ini ada satu sengketa dengan pihak yang lain. Maka teman-temannya ini bilang, coba kamu bilang kepada ayahmu, bagaimana kalau masalah ini diangkat ke meja hijau di persidangan. Dan kami minta agar ayahmu itu menjadi hakimnya. Ya. Disampaikanlah oleh putranya kepada sang ayah. Wahai ayah, temanku itu begini. Ya. Dan mereka ingin ya, agar ayah yang menjadi hakim untuk masalah yang sedang terjadi antara sahabat-sahabatku dengan pihak yang ketiga. Kata Syuraih Al-Qadi, memang apa yang terjadi? Diceritakan. Kata Syuraih, ya udah. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ternyata di persidangan Syuraih memenangkan lawan dari teman-teman anaknya. Yang dimenangkan itu adalah lawannya. Anaknya ngadu kepada sang ayah. Ya. Di mana sang anak mengatakan, wahai ayahku, aku sungguh malu. Ya. Aku mengatakan kepada teman-temanku bahwa ayahku setuju agar ini diangkat dalam satu sidang. Dan aku minta ayah sebagai hakimnya, tapi ternyata yang menang adalah lawan dari sahabat-sahabatku. Apa jawaban beliau? Wahai putraku, demi Allah, aku lebih mencintaimu daripada dunia dan seisinya. Tapi Allah itu jauh lebih berharga daripada itu semuanya. Bahkan lebih berharga daripada dirimu. Aku khawatir kalau aku beritahu terlebih dahulu bahwa sebenarnya yang benar itu memang lawan dari teman-temannya, maka teman-temanmu nggak jadi mengangkat ini dalam persidangan, dan mereka akan memilih cara yang lain yang akan merugikan sebagian daripada hak mereka. Maka aku tidak memberitahu hal tersebut, baru kemudian aku ungkap dalam persidangan. Subhanallah.
anak seorang hakim. Ya, hadirin khotaliman rahimakumullah, teman-temannya bilang kepada sang anak, udah dah bapak ente lah gitu ya, ordal gitu ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, tapi lihat ya, bahkan Syureh nggak bilang bahwa ini kalau diangkat di persidangan teman kamu kalah, nggak disampaikan. Kenapa? Karena kalau disampaikan nantinya mereka memilih jalan untuk kemudian berdamai dan lain sebagainya, dan mengurangi hak daripada ya, pihak lawan, daripada teman-teman daripada putranya. Lihat bagaimana Syureh Al-Qadhi ya. Makanya beliau sangat dicintai oleh masyarakat, bukan saja kaum muslimin, bahkan orang-orang non muslim juga bagaimana mereka kagum terhadap Syureh Al-Qadhi. Ada satu hal yang menarik lagi ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ini saya nyari riwayatnya tertegun ya. Bahkan hadirin khotaliman rahimakumullah, pernah beliau memenjarakan putranya. Jadi ceritanya putranya itu menjadi penjamin bagi seseorang. Dalam Islam itu boleh demikian ya. Dalam hukum di tanah air kita juga ada yang demikian ya. Jadi misalkan ada seseorang yang bersalah dan kemudian ya, dia dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kemudian dia ada sesuatu, entah ingin kemana, maka kemudian bisa ada penjamin. Oke, dia dibolehkan, tapi aku yang menjadi penjamin. Kalau dia nggak balik lagi, berarti aku yang dipenjara. Ternyata yang dijamin oleh putranya nggak balik lagi. Mau nggak mau, maka kemudian Syureh memenjarakan anaknya. Karena kenapa? Hukumnya harus begitu. Ya. Tapi setiap hari dalam riwayatnya Syureh membawakan makanan, menasehati putranya untuk kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sekarang ini, Syureh ini apa ya, hakim agung, dan bisa dibayangkan putranya sendiri dipenjarakan. Bukan karena kesalahannya, cuma karena putranya berani menjadi penjamin seseorang, dan orang tersebut ternyata pergi dan tidak kembali. Coba. Ya. Hadir khotaliman rahimakumullah, betapa adilnya Syureh Al-Qadhi ini ya. Makanya saya katakan sampai 5 khalifah beliau nggak diganti-ganti. Dari mulai masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai khalifah Yazid bin Muawiyah. Yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah, beliau pernah ngobrol dengan seseorang ya, di mana orang tersebut ngeluh tentang keadaan dirinya dan meminta-minta kepada Syureh untuk mengasihani diri dia. Hadir khotaliman rahimakumullah ya, Syureh memberikan infaknya kepada orang tersebut. Tapi kemudian Syureh mengatakan ya kepada orang tersebut ya, wahai putra saudaraku, yabna ammi, ini bahasa akrab ya. Jadi nggak mesti bahwa ini adalah saudara kerabat ya. Beliau mengatakan bahwa jangan engkau banyak meminta kepada manusia. Ini kalimatnya saya ambilkan. Barang siapa yang minta kepada orang lain untuk suatu hajat, maka berarti dia sedang mempersiapkan dirinya untuk diperbudak. Kalau diberi, dia terasa dibeli. Kalau ditolak, dua-duanya hina. Kenapa? Karena yang diminta hina karena kikirnya, dan yang ditolak hina karena malunya. Ya. Ketahuilah bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syureh Al-Qadhi mengambil firman Allah dalam surat Yusuf. Kata beliau, tidakkah kau baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang soleh yang mengatakan, innama ashku bathi wa huzni 'ala Allah. Aku hanya mengadukan rasa sedihku, rasa gundahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan daripada Nabi Yakub alaihissalam ya. Ketika kemudian putra tersayangnya Nabi Yusuf itu ternyata nggak kembali, habis bermain dengan saudara-saudaranya. Ketika kemudian beliau tahu bahwa sebenarnya saudara-saudaranya Yusuf, anak-anak dia yang lain, ternyata berbohong. Yusuf bukan dimakan oleh serigala ya, tapi entah digimanakan oleh saudara-saudaranya. Dia hanya ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik ya, Syureh kemudian mengatakan, tahukah engkau
Sudah sekitar 5 tahun, mataku yang satu tidak tajam lagi melihat. Dan aku tidak cerita hal ini meskipun kepada istriku, baru kepada dirimu aku ceritakan hal ini. Lihat. Ya. Artinya beliau mengajarkan jangan gampang ngeluh. Jangan sedikit-sedikit minta, apalagi minta kepada manusia. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Dulu kiai saya di Garut bilang gini, itu yang kemudian saya terapkan. Ya. Saya ada yayasan yatim di Bogor, saya suka keluar negeri, ya. Tapi nggak pernah beliau mengajarkan, Gus, jangan minta-minta. Ya. Minta hanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengajarkan tugas kita hanya sekedar mengasih tahu, misalnya kita lagi mau bangun masjid, kita lagi mau bangun asrama yatim, cukup ngasih tahu bahwa di sini lagi ada proyek surga. Kalau kemudian ada yang berminat ingin gabung, ingin beramal, baru. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau yang suka dapat tulisan saya, kalau berkaitan dengan pembangunan, apa sampai ke iftar, nggak pernah tulisan saya itu mencantumkan nomor rekening yayasan. Nanti kalau kemudian yang serius, Pak Kiai, Pak Ustadz, kalau untuk iftarnya, kemana ya transfernya? Baru itu yang dikasih. Ya. Itu mengamalkan dulu petuah kiai, minta mah tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kepada manusia. Cukup mereka mendoakan, itu sudah sangat luar biasa. Kadang jempol, kadang doa, itu sudah luar biasa. Jadi Syurah Al-Qadi mengajarkan bahwa, apalagi mohon maaf, beliau mengatakan kalau kemudian kita minta, kita menyiapkan diri untuk kemudian diperbudak. Kalau diberi, maka berarti kita lagi dibeli. Ya. Lisannya jadi nggak tajam lagi, nggak vokal lagi. Kalau nggak dikasih, dua-duanya hina, kata Syurah Al-Qadi. Yang nggak ngasih hina karena kikir. Yang nggak dikasih hina karena kenapa? Ya dengan ditolak itu kan dia jadi malu. Ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Masih ada 2 lagi yang saya ambilkan. Yang berikutnya adalah yang menarik. Ya. Anaknya itu dikirim untuk belajar kepada seseorang. Kalau kayak kita mungkin dimasukkan sekolah, ke pesantren. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, suatu hari ya, dia melihat anaknya ini lagi ngejar-ngejar anjing yang lagi ngejar betinanya. Jadi kembali bahwa anaknya itu ngelihat anjing jantan lagi ngejar anjing betina. Ternyata saking asyiknya ngelihat anjing jantan ngejar anjing betina sampai telat sholat. Ketemu sama sang ayah, hadirin khotaliman rahimakumullah, ditanya, apakah kamu sudah sholat? Belum, wahai ayah. Ya. Jadi artinya beliau terlambat sholat lantaran kenapa? Keasikan nonton anjing jantan lagi ngejar anjing betina. Besokannya dia ngirim surat kepada gurunya, hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Dan kemudian dia serahkan kepada gurunya, ya. Dia minta kepada gurunya bahwa anakku kemarin terlambat sholat. Dikarenakan dia menunda sholatnya melihat anjing jantan mengejar anjing betina. Tolong tegur dia. Kalau perlu kau pukul dia dengan rotan, dengan pukulan yang tidak berbekas, tapi tidak melebihi daripada 5 pukulan. Subhanallah. Ya. Cuma gara-gara keasikan ngeliatin anjing jantan lagi ngejar anjing betina. Subhanallah. Ya. Kalau di kita mungkin maaf, keasikan lagi main game, ya. Keasikan lagi apa, sampai ditegur gurunya. Ini gurunya gimana? Berarti menanamkannya kurang kepada anaknya. Subhanallah. Ya. Kalau kita melihat begini jauh sekali ya, antara kita dengan orang-orang soleh sebelum kita. Ya. Baik, yang terakhir hadirin khotaliman rahimakumullah, ini yang paling banyak bagaimana kisah beliau dengan istrinya. Ya. Cukup panjang, saya ambilkan 2 cuplikan. Yang pertama adalah hadirin khotaliman rahimakumullah, beliau sedang berjalan safar ya, ke suatu kabilah, waktu itu Bani Tamim. Ya. Ketika beliau safar, beliau melihat ada seorang wanita muda cantik bersama dengan seorang wanita separuh baya. Maka Syurah Al-Qadi kemudian menghentikan kendaraannya dan beliau mengucapkan salam. Beliau kemudian minta izin, bolehkah aku meminta minum barang sedikit? Wanita yang agak lebih tua ini mengatakan, coba kau berikan saja susu.
Nampaknya dia sedang safar dan kehausan. Ketika dikasih, maka kemudian Syureh berkata, siapakah dia? Ditunjuk kepada wanita muda tersebut, anakku. Maka kemudian kata Syureh, maukah engkau menikahkan dia untuk diriku? Kata ibu daripada perempuan tersebut, boleh saja asalkan sekufu. Ya. Maka beliau kemudian pulang, artinya melanjutkan. Ya. Kemudian beliau pulang, hadir khotaliman rahimakumullah, beliau cerita kepada ayahnya dan paman-pamannya. Minta untuk dinikahkan dengan perempuan tersebut. Zaman dulu sederhana ya, begitu. Ya. Hadir khotaliman rahimakumullah, singkat ceritanya beliau menikah. Dan ketika selesai pernikahan, beliau baru teringat bahwa Banu Tamim ini dikenal perempuannya itu keras, tegas. Ya. Di kita juga ada beberapa suku yang mungkin gaya bahasa perempuannya agak gimana gitu ya. Nah, beliau baru teringat, tapi baru saja menikah. Ya. Kata beliau, nggak mungkin aku kemudian langsung ceraikan, padahal baru saja akad nikah. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, maka ketika selesai resepsi dan tinggal beliau berdua, ya, beliau kemudian mengatakan kepada istrinya, mari kita sholat 2 rakaat, karena ini yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Tapi sang istri mengatakan, tahan dulu. Kata Syureh dalam hati, tuh kan, galak gak tuh perempuan, diajakin sholat ntar dulu katanya. Ya. Kata sang istri kemudian mengatakan, engkau adalah laki-laki asing bagi diriku. Maka sebaiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Apa yang kau suka dan apa yang tidak kau suka. Disebutkan sama Syureh, aku tuh sukanya begini, 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 begini. Aku nggak sukanya begini, begini, begini. Ya. Sudah? Ayo kita sholat. Tahan dulu. Aku ingin tahu siapa yang engkau bolehkan untuk datang ke rumah kita dan siapa yang tidak engkau bolehkan untuk datang ke rumah kita. Entah itu dari saudara ataukah dari tetangga. Ya, kita juga kan demikian ya. Mungkin kita bilang sama istri kita, kalau yang itu jangan tuh ya. Kalau ayah lagi nggak ada jangan ya. Suka ngegibah misalnya ya, pokoknya. Maka disampaikan oleh Syureh begini, 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 begini ya. Yang terakhir adalah beliau mengatakan ketika sudah selesai, lagi-lagi diajak untuk sholat, kata perempuan tersebut, nanti dulu. Aku ingin tahu satu hal. Ya. Bagaimanakah engkau menilai ibuku? Berapa kali boleh ibuku untuk datang ke rumah ini? Artinya mertua. Ya. Nah ini di beberapa kajian saya sering bilang bahwa kajian tentang keluarga muslim itu 5 dan yang sering dikaji itu 3. 2 ini jarang. Ya. 3 yang sering dikaji itu adalah yang pertama pranikah. Bagaimana memilih pasangan secara islami, calon, bla bla bla. Yang kedua hubungan suami istri. Komunikasi, merawat cinta. Oh banyak ini yang begini nih. Ya. Yang ketiga, pendidikan anak. 2 lagi nih jarang. Apa itu? Yang pertama adalah hubungan antar besan. Itu jangan dikira nggak perlu dibahas. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana hubungan dengan menantu. Sekarang tidak sedikit kalangan muslimah yang bertanya, Pak Ustadz gimana? Saya punya mertua gimana? Ya. Nanti suatu waktu kita jadi mertua dan kita punya menantu. Nah itu jarang dibahas. Ya. Saya challenge kalau kemudian Masjid Salahuddin ngadakan itu. Ya. Baik, kembali hadirin khotaliman rahimakumullah, disampaikanlah oleh Syureh. Selesai itu nggak diceritakan lagi, mereka sholat dan sebagainya. Kata Syureh Al-Qadhi, subhanallah. Ya. Ternyata istriku melakukan semua yang aku sampaikan. Yang aku nggak suka, beliau tinggalkan. Yang aku suka, beliau kemudian berusaha untuk mengadakan. Ya. Artinya beliau mendapatkan, ternyata istrinya solehah sekali. Apa yang beliau paparkan di malam pertama, betul-betul beliau jaga. Dan inilah yang menjadi kunci dari awetnya rumah tangga. Yaitu saling menghargai. Ya. Suami nggak sukanya apa, istri nggak sukanya apa. Ya. Istri misalkan suka pete, jengkol, suami nggak suka, jangan. Ya. Nanti ketika mendekat, pas ngomong, aduh, coba. Ya. Walaupun dia suka, tapi ketika sang suami nggak suka, tinggalkan itu. Sepanjang bukan sesuatu yang halal atau bukan sesuatu yang wajib atau haram, tinggalkan. Ya. Nah, inilah hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang pertama adalah bagaimana ya
tadinya Syureh berprasangka istrinya itu dari kalangan Bani Tamim itu yang keras, kasar. Ternyata istrinya itu seorang yang solihah, ketika masing-masing berusaha untuk kemudian menghargai pasangannya. Yang menarik, yang berikutnya, saya ambil cuplikan keduanya. Setahun setelah mereka menikah, sang ibu mertua datang berkunjung. Ya. Kemudian ditanya oleh ibu mertuanya, bagaimana kau dapatkan putriku? Dengan jujur Syureh mengatakan, demi Allah wahai ibuku, aku mendapatkan istriku sangat solihah. Semua yang aku sukai beliau berusaha untuk kemudian melakukannya. Semua yang gak aku sukai beliau berusaha untuk tidak melakukannya. Ya. Ini pesan dari sang ibunya. Aku lihat engkau sudah semakin memanjakannya. Lihat kata beliau, dua hal pesan beliau. Seorang wanita kalau sudah sering dimanja, atau kalau dia sudah punya anak, sering melakukan kebodohan. Artinya kalau sering dimanja itu jadi banyak tingkahnya. Kurang lebih begitu kata sang ibu mertuanya. Dan juga kalau udah punya anak. Ya. Makanya saya punya materi judulnya 1-15-25. Ini bukan angka bagus untuk dipasang untuk togel. Tapi ini adalah usia rawan pernikahan. 1-15-25. Ya, usia pernikahan 1 tahun itu rentannya di mana belum banyak kenal, ternyata maaf Allah takdirkan sudah punya anak. Belum mereka menjajaki chemistry-nya belum dapat, istri sudah sibuk dengan anaknya dan lain sebagainya. Hamil, muntah-muntah, enak ya. Suami sering kemudian merasa tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa ya, sekali lagi ada dua hal. Seorang wanita itu kalau sudah terlampau disayang atau kemudian dia punya anak, maka katanya ya, itu sering kemudian perilakunya aneh-aneh. Maka kata beliau, kalau kau melihat sesuatu yang membuatmu marah, nggak apa-apa. Didik dia, pukul tapi dengan pukulan yang tidak berbekas padanya. Tadi saya katakan, karena laki-laki tidak memperoleh keburukan di rumahnya, kecuali dari wanita bodoh dan manja. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kata Syureh Al-Qadhi, luar biasa. Aku punya ibu mertua yang bukan kemudian membela daripada anaknya, tapi betul-betul mendidik anaknya. Tidak sedikit rumah tangga itu kandas karena kenapa? Ya, keluarga masing-masing antara suami atau istri akhirnya kemudian ngebelain salah atau benar daripada keluarganya. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi cekcok ataupun perselisihan antara suami dengan istri, maka utuslah hakaman. Hakaman ini ada dua makna. Hakam arti asal adalah wasit, penengah. Jadi kalau ada masalah, suami dengan istri itu nyari yang menengahi masalahnya, bukan yang membela dirinya. Nggak sedikit istri, ngadu ke ibunya, jadi dibelain. Atau kalaupun nyari ustadz, ustadz yang ngebelain. Jadi kadang ustadz sama ustadz diadu. Ya. Ustadz, yang istri bawa ustadznya dia, yang suami bawa ustadznya dia. Ya. Entah ustadz dari kajian di kantor, kadang gitu. Saya dihadapin, ada ustadz fulan juga. Ya. Akhirnya kadang kita ngomong bahasa Arab, emang apa yang terjadi gini-gini. Kita lagi diadu nih ustadz, kita bilang. Gitu. Ya. Makna hakaman yang kedua adalah dari kata-kata hikmah. Cari orang yang ngasih advice yang bijak dalam rumah tangga. Jadi kembali hadirin khotaliman rahimakumullah, ini cuplikan dari bagaimanakah rumah tangga Syureh Al-Qadhi. Hadirin khotaliman rahimakumullah, hingga akhirnya ya, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan dari yang namanya tua dan mati. Ya. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, di usia 107 lebih Syureh Al-Qadhi kemudian meninggal dunia, meskipun ada yang berpendapat bahwa saat itu di Kufah sedang ada ta'un, ya, sedang ada wabah penyakit. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan beliau wafat karena ta'un tersebut. Ya. Dan memang ada sempat orang-orang yang meninggalkan daripada Kufah, tapi beliau mengirim surat bahwa ya, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini, karena Nabi SAW bersabda, apabila terjadi suatu wabah di suatu tempat, janganlah engkau masuk ke dalamnya. Kalau sudah di dalam, janganlah engkau keluar daripadanya.
Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa bercermin daripada Imam Shuraih Al-Qadhi, dan sekali lagi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan, mungkin dalam 50 menit 1 jam ini nggak bisa untuk menceritakan semua keistimewaan dari orang-orang soleh ini, tapi yang pastinya tidak mengurangi bagaimana takzim kita, hormat kita, kagum kita kepada mereka. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah kita akan sambung lagi dengan kisah tabi'in yang berikutnya. Dan sekali lagi saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada hadirin, kurang lebih 115 hari lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Pertebal kerinduan kita, harapan kita untuk dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya kita tutup dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.